Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi persiapan kemerdekaan Indonesia. Tujuan kalian belajar materi ini adalah agar kalian dapat mendeskripsikan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Kita mulai dari gambar di atas. Gambar di atas adalah upacara virtual Hari Kemerdekaan di masa pandemi COVID-19. Itu adalah upacara virtual tahun 2020, di mana pada saat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2020, kita lihat di situ Pak Jokowi melaksanakan upacara di Istana Merdeka yang hanya diikuti oleh beberapa orang. Dan yang lainnya ada diikuti oleh beberapa orang secara virtual dari berbagai daerah. Nah, bagaimana sih peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Sebelum kita belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita belajar dulu materi Jepang menyerah kepada sekutu. Mulai dari janji kemerdekaan Jepang. Kita tahu pada materi yang kemarin pada tahun 1944 pada Perang Dunia yang kedua, Jepang sudah mulai melemah. Nah, siasat yang diberikan Jepang di Indonesia yaitu Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Akhirnya pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kemudian, tanggal 9 Agustus 1945, kota utama di Jepang pun lagi-lagi dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kondisi demikian membuat Jepang semakin melemah. Akibatnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan hal ini menandai dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, hal ini menjadikan pada saat itu di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kita lanjut ke materi respon pemuda Indonesia pasca kekalahan Jepang. Respon pemuda Indonesia setelah pasca kekalahan Jepang, para pemuda berpikir ketika Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan, akan lebih baik jika proklamasi segera dilakukan. Karena proklamasi akan lebih baik jika dilakukan tanpa urusan atau campur tangan dari pemerintah Jepang. Nah, ketika Jepang menyerah kepada sekutu, secara diam-diam berita ini terdengar oleh kaum pemuda ketika kaum pemuda mendengar melalui siaran radio BBC. Ada seorang golongan muda yang bernama Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir ini adalah golongan muda yang mendesak Muhammad Hatta dan Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Muhammad Hatta menolak permintaan Syahrir. Kemudian Bung Karno pun menolak untuk segera memproklamasikan karena Pak Karno pun belum mengetahui secara jelas tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Jadi dia belum bersedia untuk segera memproklamasikan sambil mencari kebenaran apakah benar Jepang menyerah kepada sekutu. Mengapa Soekarno dan Muhammad Hatta menolak untuk segera memproklamasikan? Karena menurut Soekarno dan Muhammad Hatta, mereka selaku pemimpin, dia tahu hak dan kewajiban sebagai seorang pemimpin harusnya melakukan keputusan secara demokratis.
Ya, ketika mau memproklamasikan, harusnya menurut beliau itu dirapatkan melalui PPKI, tidak boleh melanggar ketentuan yang ada. Tapi menurut golongan pemuda, hendaknya ketika bangsa Indonesia mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu tidak usah melibatkan PPKI, karena menurut golongan pemuda, PPKI itu buatan Jepang. Ketika Indonesia mau memproklamasikan, hendaknya janganlah kemerdekaan itu akibat jasa atau pemberian Jepang, tapi dari usaha bangsa Indonesia itu sendiri. Mengapa Pak Soekarno dan Muhammad Hatta menolak untuk segera memproklamasikan? Sebagai seorang yang demokratis, sebagai seorang pemimpin, Pak Soekarno dan Muhammad Hatta tahu mana hak dan kewajiban sebagai seorang pemimpin. Menurut beliau, ketika mau memproklamasikan, hendaknya dibicarakan melalui PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Nah, menurut golongan pemuda, ketika bangsa Indonesia mau memproklamasikan, hendaknya melalui usaha sendiri, bukan melalui PPKI. Karena menurut golongan pemuda, PPKI itu adalah buatan Jepang. Jadi ketika Indonesia mau memproklamasikan kemerdekaan, haruslah dari usaha bangsa Indonesia sendiri, bukan dari jasa atau pemberian Jepang. Materi yang selanjutnya adalah tentang peristiwa Rengas Dengklok. Kita lanjut pada gambar di atas ini. Ini adalah rumah yang memiliki peran penting menjelang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kita tahu rumah tersebut digunakan golongan muda untuk mengamankan Pak Soekarno dan Muhammad Hatta yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, bagaimana sih latar belakang peristiwa Rengas Dengklok? Kita akan pelajari tentang latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, para golongan muda di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta, mereka melakukan sebuah diskusi di mana hasilnya adalah mereka sepakat untuk membawa Pak Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya yaitu agar beliau terbebas dari pengaruh Jepang, dan Pak Soekarno dan Muhammad Hatta itu mau untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di Rengas Dengklok, para pemuda terus mendesak agar Pak Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan. Namun mereka tidak mau memproklamasikan tanpa persetujuan dari PPKI. Sementara itu, di Jakarta, PPKI gagal melakukan persidangan karena Pak Soekarno menghilang. Akhirnya, Ahmad Subarjo dan Wikana melakukan perundingan bahwa untuk memproklamasikan, proklamasi harus tetap ada di daerah Jakarta. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan golongan pemuda dengan taruhan nyawanya. Ahmad Subarjo meyakinkan golongan muda bahwa proklamasi akan tetap dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 siang. Nah, Komandan Kompi Peta yaitu Sudanko Subeno bersedia melepaskan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Dan moral dari pembelajaran kali ini adalah setelah kalian mempelajari tentang persiapan mencapai kemerdekaan sampai peristiwa Rengas Dengklok, kalian jadi mengetahui betapa berat perjuangan mencapai kemerdekaan. Melalui materi ini kita jadi mengetahui betapa besar jasa dan pengorbanan para pahlawan kita dalam merebut dan mencapai kemerdekaan.
Nah, kita juga harus semakin sadar bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri dengan cara yaitu menjaga dan membangun bangsa Indonesia ini agar terus jaya. Demikian pembelajaran tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.